Timnas terbaru hari ini, Vietnam cemas, STY panggil trio diaspora, Erick Thohir ungkap mimpi tembus 15 besar dunia. Vietnam cemas, Shin Tae-yong panggil trio diaspora untuk ASEAN Cup 2024. Kepada media Italia, Erick Thohir ungkap mimpinya bahwa Timnas Indonesia capai peringkat 15 besar dunia. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, Shin Tae-yong tancap gas. Langsung mulai persiapan Piala ASEAN Cup 2024. Tiba di Venezia, JIZ langsung jalani latihan intensif. Vietnam cemas, Shin Tae-yong panggil trio diaspora untuk ASEAN Cup 2024. ASEAN Cup 2024, yang sebelumnya dikenal sebagai AFF Cup, akan segera dimulai pada Desember tahun 2024. Persiapan Timnas Indonesia pun semakin intens, dengan pelatih Shin Tae-yong yang secara mendadak memutuskan untuk memanggil beberapa pemain diaspora ke skuad Garuda, mengubah strategi awal yang sebelumnya hanya berencana menurunkan tim U22. Nama-nama seperti Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner masuk dalam daftar pemain diaspora yang dipanggil. Selain itu, beberapa bintang muda Timnas Indonesia, termasuk Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Ronaldo Kuate, juga akan memperkuat tim. Keputusan ini membuat publik Vietnam merasa terancam. Media lokal, seperti Soha.vn, menyoroti langkah strategis ini sebagai ancaman serius bagi ambisi Vietnam untuk menjuarai turnamen tersebut. Pelatih Shin Tae-yong memastikan bahwa 3 bintang diaspora yang bermain di luar negeri akan dipanggil untuk memperkuat tim Indonesia di Piala AFF, tulis Soha.vn. Kehadiran para pemain diaspora ini dianggap bisa menggagalkan rencana besar Vietnam, terlebih karena kedua tim berada di grup yang sama. Skuad Garuda tergabung di grup B bersama Vietnam, Filipina, Laos, dan Myanmar. Pertandingan yang akan mempertemukan Indonesia dan Vietnam pada tanggal 15 Desember tahun 2024 di kandang Vietnam diprediksi menjadi duel yang sangat menentukan. Vietnam sebelumnya percaya diri dengan kabar bahwa Indonesia hanya akan menggunakan tim U22 di Piala AFF. Namun, kehadiran pemain diaspora dan bintang senior yang bermain untuk kelompok umur membuat Vietnam harus berpikir ulang. Media Vietnam bahkan menyebutkan bahwa Timnas Indonesia akan tampil dengan kekuatan penuh, menjadi tantangan besar bagi ambisi mereka. Informasi terkini menunjukkan bahwa Indonesia diprediksi tampil dengan skuad yang cukup kuat, termasuk pemain utama. Ini akan menjadi ujian berat bagi Vietnam, terutama saat keduanya saling berhadapan di babak grup, lanjut laporan media tersebut. Kepada media Italia, Erick Thohir ungkap mimpinya bahwa Timnas Indonesia capai peringkat 15 besar dunia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini berbicara kepada media Italia mengenai ambisi besar dan visinya untuk sepak bola Indonesia. Dalam wawancara tersebut, Erick memaparkan rencananya untuk membawa Timnas Indonesia menjadi salah satu tim top dunia, dengan target ambisius mencapai peringkat 15 besar FIFA pada tahun 2045. Erick menjelaskan bahwa pembangunan sepak bola nasional tidak hanya bergantung pada kemenangan sesaat, tetapi membutuhkan pondasi yang kokoh dan visi jangka panjang. Langkah awal yang direncanakan adalah menargetkan gelar juara di tingkat Asia Tenggara, kemudian melanjutkan ke kualifikasi Olimpiade, hingga akhirnya mengukir prestasi di panggung Piala Dunia. Kami membangun tim ini dengan dasar yang kuat dan harapan besar, ujar Erick. Saya memiliki visi jangka panjang. Pada tahun 2045, dalam 20 tahun ke depan, saya menargetkan Indonesia menjadi salah satu dari 15 tim nasional teratas di dunia. Visi ini, menurut Erick, bukanlah sekadar mimpi tanpa dasar. Ia meyakini bahwa dengan investasi yang tepat di bidang pengembangan pemain muda, infrastruktur, dan program pelatihan yang berkelanjutan, Indonesia dapat bersaing di level internasional. Erick juga menekankan pentingnya membangun ekosistem sepak bola yang sehat, termasuk kompetisi domestik yang kompetitif dan kolaborasi dengan klub-klub internasional. Erick percaya bahwa langkah-langkah ini akan menciptakan generasi baru pemain Indonesia yang mampu bersaing di liga-liga top dunia. Selain itu, ia juga menegaskan perlunya dukungan penuh dari masyarakat dan pemerintah untuk mewujudkan visi besar tersebut. Media Italia menyoroti ambisi Erick sebagai sesuatu yang tidak biasa untuk sepak bola Asia Tenggara. Jika berhasil, Indonesia akan menjadi salah satu kisah sukses terbesar dalam sejarah sepak bola global.
Dengan langkah-langkah konkret yang mulai diterapkan, seperti memperkuat program Elite Development, merekrut pelatih berkualitas, dan memanggil pemain diaspora, Erik optimistis bahwa visi ini dapat terwujud. Namun, ia juga mengingatkan bahwa perjalanan menuju 15 besar dunia bukanlah sesuatu yang instan, melainkan membutuhkan kerja keras dan komitmen berkelanjutan dari semua pihak. Mimpi ini bukan hanya untuk saya atau PSSI, tetapi untuk seluruh bangsa Indonesia. Jika kita bekerja bersama, saya yakin tidak ada yang tidak mungkin, pungkas Erik. Ambisi ini menjadi suntikan motivasi bagi seluruh elemen sepak bola Indonesia untuk terus melangkah maju, menjadikan sepak bola sebagai kebanggaan nasional di panggung dunia. Setelah kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong tancap gas. Langsung mulai persiapan Piala ASEAN Cup 2024. Pelatih Timnas Indonesia, Sintayong, kembali menunjukkan dedikasi tinggi terhadap sepak bola Indonesia. Usai melakoni jadwal berat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan tim-tim kuat seperti Jepang dan Arab Saudi, pelatih asal Korea Selatan itu langsung tancap gas mempersiapkan skuad untuk Piala ASEAN Cup 2024. Berbeda dengan turnamen sebelumnya, Sintayong memutuskan untuk menggunakan Timnas Indonesia U22 di Piala ASEAN Cup 2024 kali ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari rencana strategis jangka panjang untuk mempersiapkan generasi muda yang mampu bersaing di tingkat internasional. Menurut Sumarji, Ketua Badan Tim Nasional, BTN, PSSI, seleksi pemain akan dimulai pada tanggal 26 November tahun 2024 di Bali. Dari 33 pemain muda yang dipanggil, hanya 23 pemain terbaik yang akan dipilih untuk membela Timnas U22 di turnamen tersebut. Diskusi dan koordinasi sudah dilakukan dengan Coach Sintayong. Seleksi pemain akan dilakukan di Bali pada akhir November, dilanjutkan dengan pemusatan latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF, jelas Sumarji. Waktu persiapan Sintayong sangat terbatas, mengingat jadwal pertandingan fase grup Piala ASEAN Cup 2024 dimulai pada tanggal 9 Desember tahun 2024. Dalam laga pembuka, Timnas Indonesia U22 akan bertandang ke Myanmar. Selanjutnya, mereka akan menjamu Laos pada tanggal 12 Desember, sebelum melakoni laga panas melawan Vietnam di kandang lawan pada tanggal 15 Desember. Fase grup akan ditutup dengan laga melawan Filipina di Indonesia pada tanggal 21 Desember tahun 2024. Sintayong dihadapkan pada tugas berat untuk membawa Timnas Indonesia U22 lolos hingga babak final. Target ini bukan tanpa alasan, mengingat kegagalan di Piala AFF 2022 masih membekas. Saat itu, Indonesia hanya mampu mencapai semifinal sebelum disingkirkan Vietnam dengan agregat 0-2. Namun, Sintayong tampaknya optimistis dengan potensi skuad muda Garuda. Pemusatan latihan di Bali dirancang untuk mengasah kemampuan teknis sekaligus membangun chemistry di antara para pemain. Sebagai tambahan, PSSI melihat Piala ASEAN Cup 2024 sebagai peluang untuk memberikan pengalaman kompetitif kepada pemain muda. Sukses di turnamen ini juga dianggap penting untuk meningkatkan kepercayaan diri dan mental juara generasi baru sepak bola Indonesia. Jika berhasil mencapai final, Sintayong akan mencatatkan sejarah baru dengan Timnas U22, sekaligus memperbaiki catatan sebelumnya di Piala AFF. Semua mata kini tertuju pada strategi dan keberanian pelatih berusia 54 tahun ini untuk memimpin skuad Garuda meraih prestasi gemilang di kawasan Asia Tenggara. Tiba di Venezia, JIZ langsung jalani latihan intensif. Usai tampil gemilang bersama Timnas Indonesia dalam kemenangan 2-0 atas Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, JIZ langsung bertolak ke Italia. Bek tengah berusia 24 tahun ini tidak menyia-nyiakan waktu dan langsung menjalani latihan bersama klubnya, Venezia FC. Pertandingan Indonesia vs Arab Saudi, yang digelar pada Selasa, tanggal 19 November tahun 2024, menjadi momen bersejarah bagi Timnas Garuda. 2 gol dari Marcelino Ferdinand membawa kemenangan penting dalam matchday ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, setelah merayakan kemenangan tersebut, sebagian besar pemain diaspora segera meninggalkan Indonesia untuk kembali ke klub masing-masing, termasuk Izes. Tak berselang lama setelah pertandingan, JIZ terlihat sudah berada di markas Venezia FC pada Rabu, tanggal 20 November tahun 2024.
Hal ini terlihat dari unggahan di Instagram story pribadinya yang menunjukkan dirinya sedang berada di gym club. Dedikasi Izes terhadap kebugaran dan performa menunjukkan profesionalisme tinggi sebagai seorang atlet. Kini, Jay Izes menghadapi tantangan besar bersama Venezia FC di Serie A Italia. Klub yang bermarkas di kota kanal itu sedang berjuang keluar dari zona degradasi. Pada akhir pekan nanti, mereka akan menghadapi Lecce dalam pertandingan krusial. Lecce sendiri juga berada di zona merah, sehingga laga ini menjadi peluang penting bagi Venezia untuk meraih poin penuh dan memperbaiki posisi mereka di klasemen. Performa Jay Izes bersama timnas Indonesia sebelumnya telah menuai banyak pujian. Kehadirannya di lini pertahanan memberikan stabilitas dan ketenangan, yang sangat membantu Garuda meraih hasil positif di kualifikasi Piala Dunia. Kini, tantangan serupa menantinya di Serie A, di mana Izes harus menghadapi striker-striker kelas dunia sambil membantu timnya bangkit dari keterpurukan. Kehadiran pemain diaspora seperti Jay Izes tidak hanya memberi dampak besar bagi sepak bola Indonesia, tetapi juga menunjukkan bahwa pemain Indonesia mampu bersaing di level tertinggi Eropa. Komitmen Izes untuk terus berkembang baik di timnas maupun di klubnya menjadi inspirasi bagi pemain muda lainnya. Dengan waktu yang singkat untuk beristirahat setelah perjalanan panjang dari Jakarta ke Italia, Izes tetap menunjukkan semangat kerja kerasnya. Fans Indonesia kini berharap performa impresifnya bersama Venezia FC dapat terus terjaga, dan kelak membawa pengalaman berharga saat kembali memperkuat Garuda di masa mendatang.